warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Tuhan menciptakan makhluk sudah tentu dengan maksud khusus. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial. Tugas kita, semua makhluk yang ada di bumi ini adalah berdoa, bermohon, menyembah kepada Tuhan. Tidak ada bedanya dengan makhluk lain, yaitu binatang atau bangsa-bangsa jin. Nah, bicara bangsa jin atau makhluk astral, sudah tentu ini akan berkaitan dengan yang namanya spiritual atau supranatural. Di sini ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya dengan adanya kejadian supranatural tersebut. Karena supranatural ini tidak semua orang mampu untuk menguasai keilmuan yang boleh dibilang unik. Makanya banyak sekali orang yang tidak percaya. Dia selalu bilang itu tahayul, itu tidak masuk logika. Coba teman-teman kita renungkan, sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita ini juga tidak logika, tidak masuk di akal.
Hidup ini apa? Kita ini menjalani kehidupan setiap hari secara monoton. Pergi berangkat kerja pagi, pulang sore, malam istirahat. Begitulah kehidupan ini berjalan setiap hari. Lalu apa yang akan dicari? Sebetulnya di dalam kehidupan ini tidak ada yang dicari. Kita tidak mencari apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi kita hanya menunggu giliran untuk kita menuju ke alam kelanggengan. Apa itu alam kelanggengan? Alam yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Namanya langgeng. Alam kelanggengan. Tan kena kiloro, tan kena pati. Tidak bisa disakiti dan tidak bisa mati lagi. Tempatnya di mana? Ya alam kelanggengan. Tempatnya yang tepat adalah manggone ono ing unaning unang aning ano. Jadi di alam kelanggengan itu alam yang hening, tidak perlu apa-apa, tidak butuh apa-apa, tidak bisa disiksa, tidak bisa mati, tidak merasa sakit dan tidak merasakan apa-apa. Adanya hanya merasakan nikmat. Seperti kita tuh melamun sedang jatuh cinta. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita hanya bisa melamun, bengong. Jadi tidak merasakan apa-apa. Rasanya nyaman, enak dan indah. Itulah alam kelanggengan. Kalau filsafat Jawa itu manunggaling kawula Gusti. Kita sudah bersatu dan menyatu dengan Sang Murbeng Dumadi. Maka dari itu kita tidak perlu lagi yang namanya harta benda, nafsu, angkara dan lain-lain, tidak ada lagi kalau kita sudah meninggal, karena kita sudah berada di alam kelanggengan. Nah, bicara tentang alam astral, ini ciri-ciri rumah yang dihuni oleh jin fasik, yaitu jin yang sesat. Jadi tidak, jin itu ya ada yang baik, ada yang tidak. Sama dengan manusia, ada yang tingkah polanya baik, ada yang tidak. Namun semua yang dilakukan manusia itu pasti ngunduh woing pakarti, akan memetik buah yang dia kerjakan sendiri. Ya. Inilah ciri-ciri rumah yang dihuni oleh jin fasik. Ada 6 ciri. Yang pertama, atau sering dirasakan oleh orang yang rumahnya dihuni jin kafir atau fasik, ini adalah dia merasa sering kayak diawasi. Jadi keberadaan kita di rumah tersebut tuh kayak ada yang ngawasin kita. Nggak ada, padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi kita ini merasa diperhatikan. Ada yang memperhatikan kita. Nah, setiap gerak kita, langkah kita duduk di mana. Biasanya di sudut-sudut ruangan tertentu ya. Itu kayaknya kita duduk di situ diam. Kayak ada orang yang memperhatikan kita, padahal tidak ada. Nah, itu sejatinya memang kita itu diawasi oleh sosok astral tersebut, yaitu jin fasik atau jin kafir tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sering kita mencium bau-bau tak sedap atau bau busuk, padahal di tempat tersebut itu bersih, atau di ruangan-ruangan tersebut bersih. Biasanya sekali lagi di sudut-sudut tertentu. Kalau kita tuh misalnya di ruangan apa, itu kita mencium adanya apa? Adanya bau busuk atau bau tak sedap. Nah, misalnya di ruangan tamu, oh di sudut sini kok saya setiap duduk di sini kok mencium bau-bau yang tidak sedap. Ini juga salah satu ciri di rumah tersebut ada jin kafir yang tinggal. Yang ketiga adalah kita sering mendengar suara-suara aneh.
suara-suara yang tidak lazim. Suaranya seperti apa? Misalnya ada suara orang bicara tapi pembicaraannya ini nggak jelas apa yang dibicarakan, atau ada suara orang yang tertawa namun kita tidak melihat sosoknya, atau ada suara deritan pintu, atau ada goresan apa, langkah kaki dan lain-lain. Jadi bermacam-macam suara-suara aneh yang tidak lazim yang kita dengarkan, padahal di tempat tersebut itu tidak ada orang lain. Ini juga masuk di dalam salah satu ciri rumah kita itu dihuni oleh jin yang fasik. Yang keempat, penghuni rumah tersebut itu orangnya sering sakit-sakitan. Nah, ini bermacam-macam penyakit. Terkadang dibawa ke rumah sakit, ya, di sana nggak ada diagnosa, tapi kita nginep di rumah sakit 1-2 hari sembuh, pulang sakit lagi, kumat lagi. Ya. Terkadang kita kalau di rumah ini rasanya ini memang sakit, tapi begitu pergi jalan-jalan, ya, cari hiburan, itu terasa segar dan nyaman. Nah, ini juga salah satu ciri. Ini sangat berbahaya ya teman-teman, kalau sampai sering sakit ini sudah stadiumnya tinggi. Tingkat energi yang dibawa oleh jin kafir atau fasik ini sangat tinggi di dalam rumah kita. Jadi ini harus segera dinetralisir, harus segera diatasi. Kalau tidak ya nyawa kita akan bisa melayang. Nah, kalau Anda sering sakit-sakitan, sekali lagi didiagnosa dokter juga tidak ada, ya, ini harus segera diambil tindakan dengan metode-metode khusus. Nanti jin itu bisa disingkirkan atau bisa diusir. Ya, tidak cukup dengan bacaan-bacaan teman-teman. Itu bacain ini saja. Kalau ada jin di rumah, bacain ini, bla bla bla. Itu tidak seperti itu juga langsung bisa pergi. Karena apa? Karena yang membacakan itu siapa yang membaca? Yang membaca itu juga harus memiliki kemampuan spiritual yang cukup supaya bisa mengusir atau energi jin yang ada di rumah tersebut. Nah, tidak sembarangan. Misalnya rumah Anda terdapat ciri-ciri yang saya sampaikan, terus Anda itu membaca ayat ini nggak bisa teman-teman. Ya. Itu yang keempat ya, sering sakit-sakitan penghuni rumahnya. Yang kelima, sering ribut, sering bertengkar. Tidak ada persoalan, tiba-tiba ini rumah ini hari-hari ribut saja. Selalu ada kesalahan-kesalahan yang nggak jelas. Nah, itu rumah kita itu ada sosok atau jin fasik atau jin kafir yang tinggal. Ini harus diwaspadai. Nanti gara-gara ada makhluk lain yang tinggal di rumah kita, hubungan kita keluarga ini jadi kacau, jadi bermasalah. Jadi harus disingkirkan. Nah, bagaimana cara menyingkirkannya? Ya, sekali lagi tidak bisa sembarangan. Tidak hanya teman-teman asal membaca ini. Ada kan di YouTube itu juga disampaikan, baca ayat ini agar rumah Anda bersih dari gangguan jin, baca ayat ini agar diri Anda bersih dari gangguan jin. Ya nggak ada, nggak bisa. Nggak akan terjadi itu. Karena apa? Karena si pembaca tersebut juga harus memiliki satu energi yang cukup. Ya, sama dengan kita manusia biasa ini, logikanya ya teman-teman. Kalau kita itu nggak kuat ngangkat 50 atau 100 kilo, ya bagaimana cara supaya kuat? Ya dibantu oleh orang lain. Sama dengan kita membaca ayat-ayat atau doa-doa khusus supaya doanya nendang, supaya doanya itu mampu memenuhi hajat kita, ya itu tidak akan terijabah. Karena apa ya? Karena kita memang tidak memiliki kemampuan itu. Ya asal baca saja. Malahan salah-salah baca, ya artikulasinya salah, lafadznya salah, malahan kembali ke kita lagi, jadi tambah masalah. Nah, ya yang kelima adalah sering bertengkar. Pertengkaran yang tidak ada gunanya.
Tidak ada sebab musababnya, tiba-tiba saling emosi. Itu juga salah satu ciri. Nah, yang keenam atau yang terakhir, ini yang paling serem. Adanya penampakan. Ada penampakan sosok astral. Biasa berupa bayangan-bayangan. Yang lebih ngeri lagi kalau wujud jin fasik atau jin kafir tersebut ini menampakkan dirinya secara real, nyata, wujudnya terlihat. Wah, itu sudah betul-betul sosok tersebut tuh bisa menguasai orang yang di rumah itu, sehingga dia sangat berani menampakkan wujudnya secara nyata dan jelas. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi banyak sekali penangkal-penangkal untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang sifatnya jin kafir atau fasik ini di rumah kita. Nah, itulah sahabat Kitronol Pamungkas, ciri-ciri rumah yang dihuni jin fasik. Semoga ini manfaat untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya Kitronol Pamungkas. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Kitronol Pamungkas.